أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالصيام رمضان ونفعل لنا بالقيام وتلاوة القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Yang kami hormati pengurus masjid Raudatul Jannah yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah Qiyamul Lail yang berbahagia. Pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu semuanya, karena sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Namun pada hakikatnya Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, nikmat yang terbesar yang masih kita miliki sampai saat ini adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat tersebutlah kita dapat untuk melaksanakan ibadah salat sunnah, tarawih dan witir pada malam hari ini. Tentunya dengan kita laksanakan amaliyah-amaliyah yang Allah fardukan maupun yang Allah sunnahkan, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentu harapan kita, harapan terbesar kita adalah selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti. Itu harapan kita semua. Semoga juga kita dari sekarang sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa selalu dalam catatan bahwa kita adalah umat setia beliau yang selalu melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedang jamaah yang berbahagia. Dari perintah puasa Allah menghendaki kita sampai kepada derajat yang disebut dengan tattaqun. Jadi salah satu tujuan, bahkan tujuan utama dari puasa itu tidak hanya sekedar menahan segala hal-hal yang jadi pembatal puasa, tetapi yang ingin Allah kehendaki dari puasa kita itu adalah sampai kepada level tattaqun. Dari mana kita ketahui dari perintah atau dalil tentang wajibnya pelaksanaan ibadah puasa tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan puasa itu kepada orang-orang yang beriman. Jadi bukan perintah yang diwajibkan semua umat manusia, tetapi perintah ini hanya diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada orang yang berpuasa, kita husnuzon saja, berarti dia belum beriman. Kemudian kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ternyata puasa yang kita jalani pada hari ini bukanlah perintah puasa yang hanya diuntukkan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga umat-umat sebelum kita sudah diperintahkan ibadah puasa. Namun tata caranya dan jangka waktunya yang berbeda-beda. Misalnya puasa Nabi Musa, puasa Nabi Daud seperti yang kita ketahui, satu hari puasa, satu hari berbuka. Dan itu hakikatnya adalah sama-sama melaksanakan ibadah puasa, namun tata cara yang berbeda-beda. Jadi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, kata Allah, kewajiban puasa ini adalah kewajiban yang diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman, dan bukan hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga umat-umat sebelum kita. Kemudian apa yang hendak dituju dari puasa itu? La'allakum tattaqun. Pertanyaan kita, kenapa kita harus bertakwa? Apa hikmah Allah menyuruh kita bertakwa? Itu pertanyaan mendasar. Pertama, kita pahami dulu secara singkat apa itu takwa. Takwa itu menurut tafsir Ibnu Katsir dalam pengertian yang dasar, takwa adalah mentaati Allah
dan tidak bermaksiat kepada Allah. Dalam bahasa yang sederhana yang sering disampaikan oleh para khatib ketika khutbah, apa kata sang khatib? Takwa itu adalah mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Maka orang yang bertakwa hakikatnya adalah orang yang melaksanakan tersebut. Pertama, perintah Allah ia kerjakan, kemudian larangan Allah ia tinggalkan. Itulah hakikat takwa. Maka apa hikmahnya kalau kita bertakwa? Apa manfaatnya kalau kita bertakwa? Setidaknya ada 4 yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kata Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah perintahkan bertakwa. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain, wattaqullaha la'allakum turhamun. Tuflihun, sukses. Tuflihun bisa juga dimaknai adalah bahagia. Jadi orang yang bertakwa, kata Allah, yang akan ia dapatkan adalah kesuksesan. Tentu bukan saja kesuksesan dunia saja, tetapi kesuksesan akhirat. Jadi kunci orang yang sukses dunia dan akhirat salah satunya adalah tatkun, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, setiap kita pasti menginginkan kehidupan yang sukses, kehidupan yang lancar di dalam kehidupan dunia ini, lancar dalam rezeki, lancar dalam urusan dan segalanya. Itu bisa kita peroleh, akan Allah berikan kemudahan tersebut kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam arti takwa yang dimaksud ini adalah mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Itu yang pertama. Kalau kita orang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau melalui puasa nantinya kita sampai kepada derajat tatakun itu, maka yang akan kita dapatkan adalah tuflihun, kesuksesan, kebahagiaan. Kedua, manfaat dari kita bertakwa ataupun orang yang sampai kepada level takwa itu. Apa kata Allah? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah ajarkan ia tentang ilmu. Bapak Ibu sedang jamaah salat tarawih yang berbahagia. Para rasul, para nabi itu tidak bersekolah. Siapa yang mengajarkan? Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung yang mengajarkan adalah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Artinya apa? Kuncinya kenapa Allah berikan itu? Karena tatakun. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, hal yang perlu kita tanamkan ketika kita misalnya dalam belajar, ya, kita tanamkan kepada anak kita, kepada cucu-cucu kita. Hal yang mesti kita perhatikan yang paling mendasar ketika seseorang itu sedang belajar itu adalah bagaimana kita didik mereka, kita berikan pemahaman mereka, pengajaran kepada mereka. Hal yang perlu ditanamkan lebih awal itu adalah bagaimana kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka belajar, adakah mereka melaksanakan ibadah salat? Atau jangan-jangan mereka belajar, isi kepala mereka dikasih ilmu terus, tetapi bagaimana kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kita jaga ataupun kita tidak perhatikan. Maka yang terjadi apa? Banyak orang yang pintar tetapi akhlaknya tidak baik. Banyak orang yang pintar secara IQ tetapi perilakunya tidak baik, tetapi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin jauh. Maka daripada itu, hal yang mesti kita perhatikan bersama adalah seorang pelajar itu kalau ingin ilmunya berkah, kalau ingin ilmunya bermanfaat, kalau ingin ilmunya itu mudah diamalkan, bagaimana kita harus membangun ataupun memberikan pendidikan kepada anak kita, bahkan diri kita sendiri ketika ingin belajar adalah bagaimana kita bangun kedekatan kita kepada Allah, bagaimana kita bangun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, kata Allah, wa yu'allimukumullah. Kalau ketakwaan kita kepada Allah kita bangun, maka insyaallah ilmu yang kita pelajari akan mudah didapatkan, ilmu yang kita pelajari akan mudah dipahami, ilmu yang kita pelajari akan mudah untuk diamalkan. Kemudian yang ketiga yang akan kita dapatkan kalau kita bertakwa kepada Allah, atau kalau kita nanti dari puasa ini sampai kepada level orang yang bertakwa, hal yang kita dapatkan adalah kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
bahwa sesungguhnya orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepadanya jalan keluar terhadap persoalan hidupnya. Bapak Ibu yang berbahagia, setiap kita pasti mempunyai persoalan hidup. Apakah itu ringan ataupun sedang ataupun berat. Ya, baik ujian itu misalnya ringan, sedang ataupun berat. Setiap kita pasti akan diuji dengan masalah. Namun orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, akan selalu Allah berikan kepadanya jalan keluar atau solusi yang terbaik. Kenapa? Karena Allah sendiri yang akan memberikan solusi tersebut dan solusi yang terbaik. Bapak Ibu yang berbahagia, ada sebuah solusi yang menarik. Ini berkaitan juga dengan, karena dalam surat Talaq itu setelah perintah untuk bertakwa itu akan mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada sambungannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah berikan kepadanya rezeki yang tak terduga-duga, arahnya tak terduga-duga dari mana saja. Tapi Allah berikan itu. Ada cerita yang menarik terkait ini. Ini langsung diceritakan oleh dosen kami ketika kuliah. Apa kata beliau? Saya dulu, katanya, anak saya ingin masuk ke sekolah. Kemudian dia membutuhkan biaya yang cukup mahal, di atas belasan juta lah. Ternyata patut juga kita ketahui, tak semua dosen yang kita anggap selama ini banyak uang, tetapi ada juga yang pas-pasan. Itulah ungkapan beliau ketika itu. Saya tak punya uang, katanya, sementara anak saya harus masuk sekolah. Tetapi katanya, saya mempunyai keyakinan bahwa setiap anak itu, katanya, pasti ada rezeki. Maka tak berselang waktu, hanya berganti hari saja, kemudian diundanglah beliau ke Malaysia, disuruh untuk mengajar, karena kebetulan S2 beliau di Malaysia waktu itu. Jadi beliau sudah biasa mengajar di sana, jadi diminta ke sana. Tahu apa yang terjadi, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia? Setelah beliau mengajar, kemudian ketika ingin pulang, dikasihlah uang sebesar berapa yang dibutuhkan anaknya ketika ingin mendaftar tersebut. Dari situ kita dapat memahami bahwa setiap problem yang dihadapi seseorang itu, kalau kita yakini bahwa Allah lah yang terbaik yang akan memberikan solusi, bahwa Allah yang akan memberikan segala jalan keluar, kalau kita yakinkan, keserahkan kepada Allah segala persoalan kita, maka dari situ dapat kita pahami bahwasanya kalau kita mempunyai persoalan, jangan mudah mengeluh, jangan mudah putus asa. Karena hakikatnya ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, Allah ingin mengetahui seberapa kuat keimanan kita kepadanya. Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia. Dan yang terakhir adalah seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hikmah seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Allah berikan kepadanya furqan. Kemudian Allah hapuskan segala kesalahannya dan Allah ampuni dosanya. Dari mana kita ketahui, Bapak Ibu? Quran surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlin azim. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang bertakwa itu adalah in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Allah berikan kepada orang yang bertakwa itu adalah furqan, pembeda. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada cahaya furqan. Apa itu cahaya furqan? Dia dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Sehingga jika misalnya suatu perbuatan ini mungkin dalam pandangan orang lain itu tak salah, tetapi orang yang diberikan furqan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat membedakan, oh ini salah, ini tak baik. Misalnya ini makanan ini, orang yang diberikan cahaya furqan, dia bisa membedakan ini hak saya atau tidak. Tetapi orang yang biasa saja, orang yang tidak Allah berikan furqan, mungkin itu dia tak sampai kepada, oh ini boleh nggak saya makan, oh ini tak boleh saya makan. Jadi tak ada pikiran seperti itu. Selagi dia mau, dia ambil. Tetapi orang yang diberikan furqan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mau memakan sesuatu yang bukan haknya. Maka daripada itu,
Kalau kita diberikan furqan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selamat dari pertama perbuatan-perbuatan yang haram, makanan-makanan yang bukan hak kita, ataupun misalnya ucapan-ucapan yang tak boleh kita ucapkan. Maka orang yang diberikan cahaya furqan tersebut, maka dia akan terselamatkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak sampai di situ Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala, wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Allah hapuskan dosanya, Allah hapuskan kesalahannya, wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni dosanya. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu setiap kita mempunyai kesalahan dan khilaf yang berakibat kepada dosa. Maka daripada itu kata Allah Subhanahu wa taala, bisa terhapusnya dosa kita, bisa diampuninya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah puasa yang hendak kita tuju itu adalah kepada takwa. Jika nanti melalui puasa ini sampai kita kepada derajat tattaqun tersebut, maka setidaknya dapat 4 yang akan kita peroleh. Yang pertama, Allah berikan kesuksesan kepada kita dunia dan akhirat. Kemudian Allah berikan kita kemudahan dalam memahami ilmu. Kemudian Allah berikan jalan keluar kepada kita, solusi terbaik terhadap segala problem yang kehidupan kita di dunia ini. Kemudian Allah mudahkan rezeki kita. Dan yang terakhir adalah Allah berikan cahaya furqan, Allah ampuni dosa kita, dan Allah hapuskan kesalahan kita. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Salah dan janggal kami mohon maaf. Kami sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.